Speechless ya teman-teman, ini mau bilang terkait dengan salah satu institusi kementerian, terkhusus ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, yang dalam 24 jam plus minus ini diterpa dengan isu viral terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pak Menteri ya, Pak Satrio Bojonegoro, ya baik itu, kekerasan secara verbal maupun secara fisik yang kemudian memunculkan reaksi dan respon internal dengan unjuk rasa atau demo yang dilakukan, terkait dengan adanya pegawai yang sempat ya kabarnya dipecat, tetapi kemudian ada rekonsiliasi, tidak batal pemecatan itu dan adanya klarifikasi dari Pak Menteri sendiri untuk mengatakan bahwa isu-isu yang muncul di kementeriannya itu termasuk data rekaman yang ada itu merupakan kebohongan ya, 100% ya kalau disimak dari apa yang beliau sampaikan. Nah, tetapi kelihatannya masalah ini, tidak selesai sampai di sini ya. Publik pasti akan terus menggulirkan persoalan ini karena memang dalam tanggapan publik ini bukan sesuatu yang sederhana. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang tuduhan ya serius terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pak Menteri, dengan kekerasan verbal dan juga fisik ya. Kita mau bicara tentang sebuah lahan yang kalau teman ingin berminat untuk berinvestasi di sekitar IKN yang sekarang kabarnya mangkrak ya, tapi sebenarnya itu tidak benar ya teman-teman. Itu sedang bahkan ada groundbreaking lagi dengan beberapa proyek-proyek, mega project ya dalam menyedot, anggaran triliunan ya. Jadi teman-teman, yang ingin berinvestasi ingin punya tanah 10 kali 20 di sekitar IKN, silakan hubungi ya website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Teman-teman bisa mulai dengan Rp1.000.000 ya. Ini saya kira harga yang sangat terjangkau, harga rakyat ya seperti itu. Silakan teman-teman. Baik, kita kembali kepada persoalan tuduhan serius ya. Saya sudah katakan di awal itu speechless ya, artinya mau bilang apa. Ya, ini sesuatu yang sangat serius karena kementerian yang muncul sebagai suatu isu publik ini bukan kementerian yang biasa, tetapi kementerian yang paling ya, paling banyak, juga salah satu yang menelan anggaran yang paling besar ya. Dan ini menjadi hal yang serius karena bagaimanapun juga, seorang menteri itu punya posisi yang sangat, menentukan ya dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya di sektor pendidikan ya. Nah, terkait dengan tuduhan-tuduhan itu ya kita senang bahwa ada upaya-upaya rekonsiliasi, terkait dengan tuduhan-tuduhan tentang kekerasan, tentang pemecatan dan sebagainya ya. Tetapi memang ini tidak sesederhana karena kalau kita lihat bahwa fenomenanya ini kan bahwa sesuatu yang muncul ke permukaan itu pasti akan ditopang dengan bangunan ya. Kalau kita bicara tentang fenomena gunung es di lautan, yang nampak di atas itu sebenarnya sesuatu yang sudah muncul oleh karena ada topangan persoalan di bawahnya yang sangat besar. Nah, inilah yang membuat orang, terbelah. Ada yang percaya terhadap statement dari Pak Menteri bahwa rekaman suara itu adalah bohong ya. Ya, kita tentu, senang dengan dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Menteri, sehingga itu bisa membuat katakanlah bisa memfilter mana isu-isu yang boleh kita percaya dan mana yang tidak. Mana yang kemudian kita serahkan kepada internal kementerian, mana yang memang juga merupakan panggilan moral bagi kita, publik, untuk juga menyuarakan sekiranya ada hal-hal yang memang tidak memenuhi standar apa yang disebut dengan kepatutan. Tapi memang Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi ini akan bekerja keras ya, saya kira untuk menangkis rasionalisasi-rasionalisasi yang akan diberikan atau disampaikan oleh publik terkait dengan apa yang dituduhkan ya, terkait dengan melakukan tindak kekerasan ya. Seperti yang saya sampaikan secara teori kan bisa diprediksi, diperjelas bahwa
sebuah fenomena yang muncul dengan, suara yang dimunculkan oleh, Ibu Neni ya, selaku pihak yang kemudian dilakukan tindakan pemecatan secara sepihak, sekalipun itu kemudian sudah melakukan rekonsiliasi atau perdamaian, tetapi, ditopang juga dengan adanya spanduk-spanduk unjuk rasa dan sebagainya itu fenomena yang tidak muncul dengan sendirinya ya, itu fenomena yang memang sekali lagi dibangun secara kokoh dari bawah. Jadi tidak akan pernah ada sebuah kasus itu berdiri sendiri. Biasanya kita sebut satu akumulasi persoalan ya, artinya soal yang, sekalipun kecil tetapi frekuensinya tinggi, terulang, di sana sini dan sebagainya memicu kemarahan yang sebagaimana tergambar di dalam spanduk-spanduk itu ya, bahwa kami bukan, pengurus, babu rumah tangga ya, tapi pengurus rumah tangga negara. Nah, ini kan sesuatu fenomena yang sulit sekali untuk kita nalar secara rasional bahwa dia bisa muncul. Ada keberanian yang muncul dari teman-teman yang ada di kementerian ya, pegawai-pegawai aparatur sipil negara di dalam untuk berani melakukan itu, karena itu bicara tentang pertaruhan masa depan mereka. Karena mereka tahu persis bahwa kalau melakukan itu bisa saja ada mutasi, ada pemberhentian dan sebagainya ya. Jadi, publik, rasional publik gitu ya, rasio publik atau nalar publik itu masih agak sulit untuk menerima bahwa hal tersebut, merupakan sesuatu yang jauh dari realitas ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai publik ya tetap ya, sekalipun agak sulit untuk mempercayai klarifikasi-klarifikasi itu, tetapi bagaimanapun juga yang mengalami adalah mereka-mereka yang ada di dalam, Pak Menteri bersama dengan seluruh aparatur sipil negara, yang kita harap tentu tidak ditarik ke sana ke sini dalam sebuah persoalan, dalam peta, konflik yang jauh lebih besar ya, bukan hanya di Kementerian Pendidikan, Sains ya, dan Teknologi, tetapi bisa jadi, melebar kemana mana. Ini yang kita tidak mau. Artinya kita, tetap juga berpikir positif terhadap Pak Menteri, berpikir positif terhadap teman-teman di ASN, berpikir positif terkait dengan, kerja-kerja yang dilakukan secara sistemik, secara tim ya, by team di dalam Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Tapi sekali lagi publik ya, bagaimanapun juga institusi negara bertanggung jawab kepada pemberi kuasa ya, seperti yang saya sampaikan berkali-kali tentang tesisnya John Locke bahwa kuasa itu milik rakyat. Jadi sekali lagi ketika pemerintah diberikan kewenangan, diberikan kepercayaan untuk mengurusi semua unit-unit layanan publik ya, public service, saya kira itu bisa digunakan secara baik ya, tidak melukai hati rakyat karena bagaimanapun juga kekerasan yang dilakukan kepada kalau itu terjadi kepada siapapun di dalam institusi pemerintah manapun, itu tidak bisa dibenarkan. Rakyat punya hak untuk menggugat, rakyat punya emosi untuk menyalurkan kemarahan-kemarahan itu dan menyampaikan distrust atau ketidakpercayaan terkait dengan pemerintah, dan itu bisa membahayakan masa depan atau kelangsungan cita-cita bangsa dan negara kita, apalagi di tengah-tengah keseriusan Pak Prabowo untuk bisa optimis mencapai pertumbuhan ekonomi 8% ya, sebagaimana yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo, kita harus menjadi bangsa yang punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Karena itu, Bapak-bapak menteri semuanya di unit manapun, di kementerian manapun, saya kira, bantu ya pemerintah kita ini dengan perlu berhati-hati di dalam melakukan, katakanlah mengimplementasikan tugas-tugas kepemimpinan dan manajerial ya di dalam kementerian yang dipercayakan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu kami rakyat selalu akan memantau, selalu akan memberikan apresiasi, penilaian, bahkan juga akan menyampaikan kritikan-kritikan, bahkan permintaan-permintaan pada konteks reshuffle ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kami sampaikan bukan dalam konteks kemarahan, tetapi memastikan bahwa kami menghormati pemerintah, kami menghormati tujuan kita bernegara, tetapi harapannya juga bahwa rakyat dihormati. Demikian catatan, bukan partai politik, kita tunggu perkembangan berikutnya, bukan partai politik.